Pernahkah Anda mendengar cerita ini? Seseorang yang tampak sehat, bugar, tanpa riwayat penyakit serius, tapi tiba-tiba ditemukan meninggal dunia saat tidur siang? Mungkin itu tetangga, kerabat, atau bahkan tokoh publik yang kita kenal. Kasus-kasus ini seringkali membuat kita bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana mungkin seseorang yang baik-baik saja bisa pergi begitu cepat tanpa peringatan? Ini bukan sekadar mitos. Sebagai seorang dokter dengan pengalaman bertahun-tahun, saya menemukan satu dalang tersembunyi di balik tragedi ini. Kebiasaan tidur siang yang salah. Ya, Anda tidak salah dengar. Tidur siang yang seharusnya menyegarkan justru bisa menjadi bom waktu yang mematikan, terutama bagi para lansia. Ini adalah peringatan keras yang harus Anda dengar. Saya akan membongkar 7 kebiasaan berbahaya saat tidur siang yang bisa merenggut nyawa Anda secara tiba-tiba. Sebelum kita mulai, saya ingin berbagi cerita tentang pasien saya, Ibu Putri. Beliau adalah lansia berusia 66 tahun yang sangat aktif dan peduli kesehatan. Rutin senam pagi, makan makanan sehat, dan tidak pernah mengeluh sakit. Namun, ada satu kebiasaan kecil yang luput dari perhatiannya. Tidur siang terlalu lama dan segera setelah makan berat. Ibu Putri merasa ini menyehatkan, tapi yang tidak beliau sadari, kebiasaan ini perlahan mengganggu sistem pencernaannya dan siklus tidur malamnya. Beliau mulai sering terbangun karena asam lambung naik dan paginya merasa lesu. Beruntung, saat kontrol rutin, kami membahas hal ini. Setelah saya edukasi dan beliau mengikuti saran untuk mengubah kebiasaan tidur siangnya, dampaknya sangat luar biasa positif. Keluhan asam lambung hilang, tidur malamnya jauh lebih berkualitas, dan beliau merasa jauh lebih bugar. Hal sepele ini sungguh memberikan dampak besar pada kualitas hidupnya. Dan saya akan bagikan apa saja kebiasaan berbahaya itu di video ini. Selamat datang kembali sahabat tips lansia. Dan bagi Anda yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang. Di sini kita akan selalu membahas tips dan informasi kesehatan yang relevan, terutama bagi para lansia. Hari ini, kita akan membahas topik yang sangat krusial. Mengapa banyak lansia meninggal saat tidur siang? Mengapa topik ini begitu penting? Karena tidur, termasuk tidur siang, bukanlah sekadar istirahat. Tidur adalah proses biologis kompleks yang vital untuk perbaikan sel, regulasi hormon, dan pemulihan energi. Sayangnya, banyak dari kita yang belum memahami betul bagaimana tidur siang yang benar. Tubuh lansia memiliki karakteristik metabolisme yang berbeda. Apa yang mungkin aman bagi usia muda bisa jadi berbahaya bagi para lansia. Kita akan membahasnya secara ringan, namun berdasarkan fakta ilmiah. Tujuan saya adalah agar Anda bisa memahami resikonya dan menerapkan kebiasaan tidur siang yang benar. Sebelum kita masuk ke pembahasan inti, saya ingin tahu dari kota mana Anda menonton video ini dan berapa usia Anda. Silakan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like dan subscribe channel ini sekarang juga. Sahabat lansia yang saya hormati, pernahkah Anda merasa sangat nyaman dan langsung ingin rebahan setelah menyantap hidangan makan siang yang lezat? Kebiasaan ini sangat umum dan mungkin terasa menenangkan. Tetapi hati-hati, karena di balik kenyamanan itu tersimpan bahaya serius bagi lambung Anda. Tidur siang segera setelah makan adalah seperti mengundang masalah, terutama bagi para lansia. Mengapa? Karena tubuh kita tidak dirancang untuk berbaring saat sedang mencerna makanan. Saat kita makan, lambung akan bekerja keras memproduksi asam untuk melumatkan makanan. Otot katup yang memisahkan lambung dan kerongkongan seharusnya menutup rapat agar asam lambung tetap di tempatnya. Namun, seiring bertambahnya usia, otot katup ini cenderung melemah. Ketika Anda berbaring setelah makan, posisi ini akan membuat asam lambung lebih mudah naik kembali ke kerongkongan. Ini persis seperti air di dalam botol yang tumpah saat botolnya dimiringkan. Kondisi ini yang kita kenal sebagai refluks asam atau GERD. Gejala refluks asam ini bisa bermacam-macam, mulai dari sensasi terbakar di dada, disebut heartburn, rasam asam di mulut, hingga batuk kronis yang sering dianggap sepele. Jika dibiarkan berulang,
Paparan asam lambung ini dapat mengiritasi dinding kerongkongan, menyebabkan peradangan yang disebut esofagitis. Dalam kasus yang sangat parah dan jangka panjang, peradangan ini bisa mengubah sel-sel di lapisan kerongkongan menjadi kondisi prakanker yang dikenal sebagai esofagus deret. Tentu saja kita tidak ingin resiko ini terjadi pada Anda. Selain masalah lambung, berbaring setelah makan juga dapat mengganggu sirkulasi darah Anda. Saat kita makan, sebagian besar aliran darah akan dialihkan ke sistem pencernaan. Jika Anda langsung berbaring, posisi ini kurang mendukung sirkulasi darah yang optimal ke seluruh tubuh, termasuk otak. Akibatnya, alih-alih merasa segar, Anda justru bisa merasa lesu, pusing atau kurang fokus setelah bangun tidur. Tidur siang yang tidak benar malah akan menghilangkan manfaatnya. Jadi apa solusinya? Sangat disarankan untuk memberi jeda waktu setidaknya 30 hingga 60 menit setelah makan sebelum Anda memutuskan untuk tidur siang. Gunakan waktu ini untuk melakukan hal ringan seperti duduk santai sambil membaca, mengobrol, atau berjalan-jalan kecil di sekitar rumah. Jika Anda benar-benar tidak bisa menahan kantuk, tidurlah dalam posisi setengah berbaring dengan menggunakan bantal tambahan atau menyesuaikan sandaran kursi. Posisi ini akan membantu gravitasi menjaga asam lambung tetap di tempatnya dan mengurangi resiko naiknya asam ke kerongkongan. Tidur siang terlalu lama, ancaman bagi ingatan dan otak. Banyak dari kita berpikir, semakin lama tidur, semakin baik, dan menerapkan prinsip ini pada tidur siang. Namun bagi lansia, kebiasaan tidur siang yang terlalu lama, khususnya lebih dari 60 menit, justru bisa menjadi bumerang. Alih-alih mendapatkan manfaat, Anda justru beresiko mengalami efek samping yang merugikan, terutama bagi fungsi kognitif dan ingatan Anda. Kebiasaan ini bahkan dikaitkan dengan peningkatan resiko demensia, kondisi yang sangat ditakuti. Saat kita tidur, tubuh akan melalui beberapa tahapan. Tidur siang yang singkat biasanya hanya menyentuh fase tidur ringan yang membuat kita merasa segar. Namun jika Anda tidur lebih dari 1 jam, Anda akan memasuki fase tidur yang lebih dalam yang dikenal sebagai tidur gelombang lambat atau REM. Jika Anda terbangun dari fase tidur yang dalam ini, otak Anda belum sepenuhnya siap untuk transisi ke keadaan terjaga. Akibatnya, Anda akan mengalami kondisi yang disebut inersia tidur. Inersia tidur adalah kondisi yang sangat tidak nyaman. Anda akan merasa pusing, linglung, disorientasi, dan sulit berkonsentrasi setelah bangun tidur. Sensasi ini bisa berlangsung dari beberapa menit hingga lebih dari 1 jam. Ini adalah tanda bahwa tidur siang Anda tidak berkualitas, justru membuat Anda lebih tidak produktif. Lebih mengkhawatirkan lagi, beberapa penelitian ilmiah menunjukkan hubungan kuat antara tidur siang yang terlalu lama dengan peningkatan risiko demensia. Sebuah studi besar bahkan menemukan bahwa lansia yang tidur siang lebih dari 1 jam memiliki risiko demensia hingga 40% lebih tinggi. Para ilmuwan menduga, tidur siang yang berkepanjangan dapat mengganggu siklus pembersihan alami otak, di mana otak membersihkan protein abnormal yang berhubungan dengan demensia, seperti beta-amiloid. Selain itu, tidur siang yang terlalu lama juga dapat mengganggu jadwal tidur malam Anda. Jika Anda sudah tidur terlalu lama di siang hari, tubuh Anda tidak akan merasa cukup lelah di malam hari, sehingga Anda kesulitan untuk tidur nyenyak. Padahal tidur malam yang berkualitas sangatlah penting untuk kesehatan secara menyeluruh. Proses pemulihan fisik, konsolidasi memori dan pengaturan emosi terjadi paling baik saat tidur malam yang nyenyak. Jadi, untuk mendapatkan manfaat tidur siang yang optimal tanpa resiko, batasi durasinya. Tidur siang ideal bagi lansia adalah sekitar 20 hingga 30 menit. Durasi ini cukup untuk memasuki fase tidur ringan yang menyegarkan tanpa membuat Anda masuk ke tidur dalam. Anda akan terbangun dengan perasaan lebih segar, waspada, dan tanpa efek inersia tidur. Ini yang sering disebut power nap atau tidur kilat. Gunakan alarm di ponsel Anda agar tidak kebablasan. 3. Tidur siang di kursi malas. Risiko pembekuan darah yang mengancam nyawa. Banyak lansia merasa nyaman tidur siang di kursi malas atau sofa favorit mereka. Ini mungkin terlihat tidak berbahaya, namun tidur siang yang terlalu lama dalam posisi setengah duduk di kursi malas bisa menyimpan bahaya tersembunyi yang sangat serius.
Posisi tidur yang salah ini dapat mempengaruhi sirkulasi darah dan pernafasan Anda, bahkan meningkatkan risiko pembekuan darah yang bisa mengancam nyawa. Saat kita tidur dalam posisi setengah duduk, paru-paru kita tidak bisa mengembang sepenuhnya seperti saat berbaring telentang. Akibatnya, efisiensi pertukaran oksigen bisa berkurang. Dalam jangka panjang, hal ini dapat membebani sistem pernafasan dan kardiovaskular Anda. Aliran oksigen yang tidak optimal bisa membuat tubuh bekerja lebih keras dan tidak mendapatkan istirahat yang maksimal. Selain itu, posisi ini juga memperlambat sirkulasi darah, terutama di area kaki. Kaki yang menggantung atau tertekuk dalam waktu lama dapat menyebabkan darah mengumpul di pembuluh darah kaki. Kondisi ini sangat berbahaya karena meningkatkan risiko pembentukan gumpalan darah atau trombus. Gumpalan darah ini sangat berbahaya jika terlepas dan bergerak menuju paru-paru, menyebabkan kondisi yang disebut emboli paru. Emboli paru adalah kondisi medis darurat yang bisa mengancam nyawa, di mana gumpalan darah menyumbat arteri di paru-paru. Gejalanya bisa berupa sesak napas yang tiba-tiba, nyeri dada, pusing, dan pingsan. Ini adalah komplikasi serius dari kebiasaan yang terlihat sepele. Jangan pernah meremehkan risiko ini. Tidak hanya itu, tidur dalam posisi setengah duduk di kursi malas juga dapat mengganggu keselarasan tulang belakang dan leher Anda. Kepala yang tidak disangga dengan baik bisa menyebabkan otot leher tegang, nyeri punggung, dan sakit kepala kronis setelah bangun. Ini tentu akan mengurangi kualitas istirahat Anda dan bisa menimbulkan masalah muskuloskeletal di kemudian hari. Alih-alih bangun dengan segar, Anda justru akan merasa pegal-pegal. Solusinya? Cara terbaik untuk tidur siang adalah telentang di tempat tidur dengan penyangga leher yang baik. Pastikan bantal Anda mendukung lekuk alami leher dan kepala Anda sejajar dengan tulang belakang. Jika Anda memang harus tidur siang di kursi malas, batasi durasinya maksimal 20 menit. Setelah itu, segera bangun, lakukan sedikit peregangan ringan, dan bergeraklah untuk melancarkan sirkulasi darah. 4. Tidur siang terlalu sore. Mengacaukan jam biologis tubuh. Seringkali di sore hari kita merasa sangat lelah dan berpikir tidur siang sebentar akan membantu. Namun, jika Anda tidur siang terlalu sore, misalnya dalam 3 hingga 4 jam sebelum waktu tidur malam Anda, ini bisa menjadi bumerang yang justru merusak kualitas tidur malam Anda secara keseluruhan. Tubuh kita memiliki jam biologis internal yang sangat sensitif, dan tidur sore bisa mengacaukan ritme ini. Tubuh kita memiliki jam biologis internal yang disebut ritme sirkadian, yang mengatur siklus tidur bangun kita selama 24 jam. Ritme ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk paparan cahaya dan akumulasi zat kimia pemicu kantuk di otak. Salah satunya adalah adenosin. Sepanjang hari, kadar adenosin ini terus menumpuk di otak, membuat kita merasa semakin lelah dan mengantuk di malam hari. Ketika Anda tidur siang terlalu sore, otak Anda bisa salah mengartikan tidur ini sebagai bagian dari periode tidur utama. Akibatnya penumpukan adenosin yang seharusnya memicu kantuk di malam hari menjadi terganggu. Anda mungkin merasa segar setelah tidur siang itu, tapi ketika malam tiba, Anda akan kesulitan untuk tertidur atau tidur nyenyak. Ini adalah akar masalah dari insomnia pada banyak lansia. Kurangnya tidur malam yang berkualitas memiliki konsekuensi serius bagi lansia. Ini dapat mempengaruhi pemulihan fisik tubuh, mengganggu proses konsolidasi memori, dan merusak pengaturan emosi. Penelitian menunjukkan bahwa lansia yang tidur setelah pukul 16.00 sore memiliki risiko lebih tinggi mengalami insomnia, sering terbangun di malam hari, dan bahkan dikaitkan dengan peningkatan risiko jatuh, depresi, dan penurunan kognitif. Solusinya? Aturan emasnya adalah, jangan pernah tidur siang setelah pukul 15.00 sore. Jika Anda merasa lelah di sore hari, cobalah untuk mencari cara lain untuk menyegarkan diri, seperti berjalan-jalan singkat, minum air putih, atau melakukan aktivitas ringan yang tidak melibatkan tidur. Prioritaskan tidur malam yang berkualitas, karena itu adalah fondasi utama kesehatan Anda di usia senja. Lingkungan tidur siang yang buruk, istirahat yang sia-sia. Mungkin Anda berpikir, asal bisa tidur di mana saja tidak masalah. Namun, bagi lansia, lingkungan tidur siang memegang peranan krusial dalam menentukan kualitas istirahat. Seiring bertambahnya usia,
tidur kita menjadi lebih sensitif terhadap berbagai gangguan lingkungan. Jika lingkungan tidak mendukung, tidur siang Anda bisa jadi tidak optimal atau bahkan merugikan. Paparan cahaya, terutama cahaya terang atau cahaya biru dari layar gadget, dapat menekan produksi melatonin, hormon tidur alami tubuh. Meskipun Anda hanya tidur siang, jika Anda tidur di tempat yang terang, otak Anda mungkin tidak sepenuhnya rileks dan ini bisa mengganggu siklus tidur Anda, baik siang maupun malam. Tidur siang di tempat terang juga bisa menyebabkan Anda terbangun dengan perasaan kurang segar, bukan sebaliknya. Lingkungan yang bising, bahkan suara latar yang samar seperti televisi menyala atau obrolan di ruangan sebelah, dapat mencegah otak Anda memasuki tahap tidur nyenyak yang paling restoratif. Otak Anda akan tetap dalam keadaan waspada, memproses suara-suara tersebut, sehingga tidur siang Anda tidak akan memberikan manfaat pemulihan yang maksimal. Anda akan terbangun dengan perasaan lelah karena otak tidak benar-benar beristirahat. Suhu ruangan yang terlalu hangat juga dapat menghambat penurunan suhu tubuh alami yang diperlukan untuk memicu kantuk dan mempertahankan tidur. Tubuh kita secara alami akan menurunkan suhunya sedikit saat akan tidur. Jika lingkungan terlalu panas, proses ini terganggu, menyebabkan Anda sulit tidur atau terbangun dengan berkeringat dan merasa tidak nyaman. Sebaliknya, suhu ruangan ideal untuk tidur adalah sekitar 18-20 derajat Celcius. Solusinya, ciptakan lingkungan tidur siang yang mendukung istirahat optimal. Pastikan ruangan gelap, gunakan gorden tebal atau penutup mata. Tenang, matikan televisi, minimalkan kebisingan, atau gunakan penyumbat telinga. Dan sejuk. Jika memungkinkan, tidurlah di tempat tidur dengan bantal dan kasur yang nyaman yang mendukung postur tubuh Anda dengan baik. Lingkungan yang tepat akan membantu Anda mendapatkan tidur siang yang benar-benar berkualitas dan restoratif. 6. Melewatkan persiapan tidur siang, kualitas istirahat yang rendah. Banyak lansia cenderung langsung ambruk begitu rasa kantuk menyerang, tanpa persiapan apapun. Padahal, sama seperti tidur malam, tidur siang yang efektif juga membutuhkan sedikit persiapan agar tubuh dan pikiran benar-benar rileks dan siap untuk beristirahat. Melewatkan persiapan ini bisa membuat tidur siang Anda kurang berkualitas, atau bahkan tidak memberikan manfaat yang diharapkan, seperti yang dialami Ibu Putri. Misalnya, beberapa orang langsung tidur siang setelah melakukan aktivitas berat atau stres, tanpa memberikan waktu bagi tubuh untuk menenangkan diri. Akibatnya, pikiran masih penuh dengan kekhawatiran atau tubuh masih tegang, membuat sulit untuk masuk ke fase tidur yang nyenyak. Tidur siang yang dipaksakan atau dilakukan dalam kondisi pikiran yang tidak tenang hanya akan menghasilkan tidur yang dangkal dan tidak memulihkan. Selain itu, lupa untuk ke toilet sebelum tidur siang juga bisa menjadi masalah. Terbangun di tengah tidur siang karena kebutuhan buang air kecil dapat mengganggu siklus tidur Anda dan membuat Anda merasa lebih lelah setelahnya, seolah-olah tidur Anda terputus. Ini juga bisa meningkatkan risiko jatuh saat Anda terburu-buru ke kamar mandi dalam keadaan mengantuk. Mengabaikan sinyal tubuh juga termasuk dalam kategori ini. Terkadang kita mungkin hanya merasa bosan atau lelah mental, bukan lelah fisik yang memerlukan tidur. Jika kita tetap memaksakan diri tidur siang saat tubuh tidak benar-benar butuh, hasilnya adalah tidur yang tidak nyenyak atau justru merasa lebih lelah setelah bangun. Solusinya, berikan tubuh Anda waktu 5-10 menit untuk bersiap sebelum tidur siang. Lakukan hal-hal kecil yang menenangkan. Matikan layar gadget, jauhkan dari suara-suara bising, dan jika perlu lakukan peregangan ringan atau teknik pernafasan dalam. Pastikan Anda sudah ke toilet. Dengarkan sinyal tubuh Anda dengan cermat. Tidurlah hanya ketika Anda benar-benar merasa butuh dan lelah secara fisik. 7. Ketergantungan kafein setelah tidur siang. Lingkaran setan kelelahan. Kebiasaan terakhir yang berbahaya adalah langsung mengonsumsi kopi atau minuman berenergi segera setelah bangun dari tidur siang, atau bahkan sebelum tidur siang, dengan tujuan untuk merasa lebih segar. Ini adalah lingkaran setan yang harus dihindari, terutama bagi lansia. Kebiasaan ini justru bisa memperburuk masalah kelelahan yang Anda rasakan. Banyak orang merasa lesu atau jet lag setelah tidur siang yang tidak berkualitas, terutama jika durasinya terlalu lama. Respon insting adalah mencari stimulan seperti kafein untuk segera memulihkan kesegaran. Namun, ketergantungan pada kafein setelah tidur siang bisa mengganggu kemampuan alami tubuh
untuk bangun dan merasa waspada. Kafein bekerja dengan memblokir zat kimia pemicu kantuk, adenosin. Jika Anda langsung mengonsumsi kafein setelah tidur siang, Anda mungkin merasa lebih segar untuk sementara, tetapi ini bisa memperpanjang waktu bagi adenosin untuk terakumulasi kembali, sehingga mempersulit tidur malam Anda nanti. Selain itu, bagi lansia, metabolisme kafein bisa lebih lambat. Artinya, efek kafein bisa bertahan lebih lama di dalam tubuh. Jika Anda minum kopi di sore hari setelah tidur siang, efeknya mungkin masih terasa hingga malam hari, menyebabkan insomnia atau tidur yang terfragmentasi. Ketergantungan pada kafein juga bisa meningkatkan denyut jantung dan tekanan darah, yang tidak baik bagi kesehatan kardiovaskular lansia. Kebiasaan ini juga menghalangi Anda untuk mengenali penyebab sebenarnya dari rasa lesu setelah tidur siang. Apakah itu karena durasi tidur siang yang salah, lingkungan yang tidak kondusif, atau memang tubuh Anda kekurangan istirahat malam? Dengan langsung menenggak kopi, Anda menutupi masalah inti dan tidak mencari solusi jangka panjang untuk kualitas tidur yang lebih baik. Solusinya, jika Anda merasa lesu setelah tidur siang, coba bangkit, bergerak, dan minum air putih. Anda juga bisa membuka jendela untuk mendapatkan paparan cahaya alami. Jika Anda merasa sangat lelah secara konsisten, evaluasi kembali durasi dan lingkungan tidur siang Anda, serta kualitas tidur malam Anda. Biarkan tubuh Anda pulih secara alami, tanpa stimulan tambahan. Sahabat tips lansia, kita telah membahas 7 kebiasaan tidur siang yang seringkali dianggap sepele, namun bisa memiliki dampak fatal. Ingatlah, tidur siang yang benar adalah aset berharga untuk vitalitas Anda. Kunci utamanya adalah moderasi, waktu yang tepat, dan lingkungan yang mendukung. Tidur siang yang singkat, 20-30 menit, dan dilakukan sebelum pukul 3 sore, di tempat yang gelap, tenang, dan sejuk, akan memberikan manfaat optimal tanpa risiko. Bagaimana Bapak dan Ibu? Apakah Anda pernah melakukan salah satu dari kebiasaan berbahaya ini? Mari kita hindari kebiasaan buruk ini mulai sekarang. Kesehatan adalah investasi terbaik yang bisa kita miliki. Jangan lupa untuk berbagi informasi penting ini kepada teman, kerabat, atau siapapun yang Anda sayangi. Mari kita bersama-sama menjadi sahabat tips lansia yang peduli dan teredukasi. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat dan semangat.